I think that's the biggest bullshit I've ever heard gitu. Dua, boom boom boom. Perang bro, perang ya. Ini mumpung lagi trending, kita ngomongin soal perang. Ya lagi rame ya, Rusia, Ukraina, segala macam, dunia memanas gitu. Tapi gue sih pengen meluruskan suatu realita, suatu fakta yang kadang banyak orang tuh masih naif memandang suatu perang ya. Perang itu kan sebelum Masehi, sebelum ribuan tahun yang lalu pun udah ada gitu kan. Banyak orang yang masih mikir perang itu untuk sesuatu yang ideal. Misalnya kalau zaman imperialisme dulu kan istilahnya God, glory, gospel gitu kan. Wah ini untuk membela negara, untuk membela, kadang ada yang membela agama atau apa segala macam. Gua rasa itu cuman slogan aja bro, bener nggak? Ya logikanya gini. I think that's the biggest bullshit I've ever heard gitu loh. Jadi gini, sekarang contoh aja yang sekarang lagi berlangsung nih, Rusia lawan Ukraina gitu kan. Itu dia Rusia sehari, pada Ukraina segede, negara segede paling kalau di kita provinsi gitu ya, satu provinsi kecil gitu dia serbu sehari itu ngabisin 288 triliun rupiah sehari loh, itu bukan sebulan ya, jangan salah loh, itu cuma sehari habis gitu. Emang lu pikir Putin goblok gitu ya, bodoh gitu, nggak ngitung apa dia gitu kan? 288 triliun sehari itu kalau di Ukraina nggak ada cuannya ya kan, cuan ya, nggak ada cuannya mana mau dia ngirim tentara ke situ, ngirim segala macam alutsista segala macam, kapal, tank, nggak mungkin lah ya kan. Bullshit, itu bullshit lah. Pokoknya semua perang dari zaman 3000 sebelum Masehi sampai sekarang itu selalu dasarnya cuan, keuntungan, perebutan sumber daya ya kan. Sekarang kalau tanya gue, apa yang diperebutin di Ukraina? Ya gas lah, dia punya ladang gas terbesar di dunia ya kan. Itu cuannya di situ bro ya kan. Jangan ngibul, ini urusan nasionalisme negara, bullshit lah itu semua. Nggak ada ya kan. Semua perang itu dasarnya cuan. Ini gue tunjukin hitungannya ya, hitungannya bahwa sebenarnya perang itu bisa menyelamatkan ekonomi. Misalnya kayak gini, lu ingat dulu tahun 1930-an ada Great Depression namanya. Great Depression itu resesi ekonomi besar, depresi ekonomi besar, udah inflasi udah hyperinflation, itu udah hiperinflasi, udah nggak ketulungan deh. 1930 dia cuma tahan 10 tahun, udah gitu sekitar tahun 40-an pecah deh ya kan. Perang Dunia 1 ya kan. Gitu terus siklusnya gitu terus ya kan. Setelah Perang Dunia ke-1 ekonomi ketulungan ya kan. Resesi lagi, Perang Dunia kedua ketulungan lagi. Nah sekarang kan mulai resesi lagi ya. Itu udah kayak siklus gitu lah. Ekonomi kapitalisme ini emang kadang harus ditolong dengan perang gitu. Itu faktanya, realitanya emang seperti itu. Emang nggak enak kedengarannya, tapi emang faktanya seperti itu gitu. Ini gue tunjukin nih hitung-hitungannya nih ya. Nih rumusnya ada loh, bukannya nggak ada, ini ada nih. Nah lu lihat di sini ya kan rumusnya. Lu kalau kalian pernah kuliah jurusan ekonomi ya kan, ekonomi yang ada pengantar ekonomi makro atau makro 1 pengantar ekonomi lah pokoknya, lu pasti kenal banget. Bahkan SMA pun tahu ini rumus ini ya kan. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M ya kan. Dimana Y itu kan PDB GDP ya, Gross Domestic Product, C itu consumption, konsumsi, I itu investasi, G itu government spending atau belanja pemerintah, X min M itu neraca perdagangan bersih ya, ekspor min impor ya kan. Nah dari rumus yang basic ini, yang dasar ini ya kan, lu lihat deh, kalau misalnya si C dan I-nya ini konsumsi dan investasi lagi resesi kan udah mandek ya kan, ekonomi roda nggak muter gitu ya, roda perekonomian mandek nggak muter ya kan. Ekspor kurangi impor, defisit, tekor ya kan, defisit neraca perdagangan itu disebutnya. Kalau C konsumsi dan investasi udah mandek, defisit neraca perdagangan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah G, government spending. Sekarang pertanyaan gua, government spending apa, belanja pemerintah apa yang paling gede
jelas perang bro, ya kan, kita nggak bisa naif di situ, jelas perang. Kita bicara infrastruktur apa segala, belanja pemerintah, proyek ini, proyek itu, proyek A, B, C, tetap nggak akan bisa lebih gede dari belanja untuk perang, ya kan. Kadang ekonomi dunia sampai ke suatu titik di mana udah nggak ketulungan lagi, emang udah harus ditolong oleh angka G yang gede banget gitu, yang udah nggak bisa pakai proyek ini itu lagi. Jadi disitulah, ya kan, rumusnya udah ada, bahwa rumus untuk perang itu ada gitu. Ini basicnya, ini udah jelas gitu kan. Jadi kita nggak bisa naif lah, ya kan, gini gitu. Sekarang bicara perang dunia 2, penjajahan di Indonesia juga kan sama, ya kan, tujuannya cuan, ya kan, cari rempah-rempah lah apa segala macam, cari cuan gitu. Perang di Irak ya cari minyak, ya kan, cuan juga. Intinya semuanya cari cuan. Di Afghanistan itu ladang opiumnya diambilin semua, ya kan, itu cari cuan semua. Itu emang faktanya begitu gitu. Urusannya sama ekonomi, perang itu bukan sama idealisme, ya kan. Udah paham lo kan sekarang? Nah, lo udah saksikan sendiri kan bahwa perang itu, kita jangan mau dikibulin lah bahwa namanya perang itu untuk hal-hal yang idealis, ya kan, ini itu membela negara, nasionalisme, patriotisme, tai kucing lah, bullshit lah. Pokoknya intinya kalau suatu negara perang, dia pasti ngitung dulu, ya kan, ngitung dulu neracanya, ini cuan nggak, kalau nggak cuan dia nggak akan ngirim apa-apa. Lu kira murah, peluru satu berapa murah, itu berapa ratus ribu peluru sehari habis, ya kan? Belum tentara, kasih makan tentara, gaji tentara, seragamnya, alutsistanya, apanya segala macam, emang murah? Kagak, itu paling mahal. Itu belanja pemerintah paling besar tuh di situ, ya kan. Sekarang lu ngomong belanja pemerintah, proyek ini, proyek itu, infrastruktur ini, infrastruktur itu, udah nggak ada yang lebih gede lagi dari perang. Kalau emang lu resesi udah parah, ini negara resesi misalnya udah parah, kayak Amerika, terus apa, Jepang waktu itu, Jerman kan Nazi, Hitler itu kan ngadain perang karena dia lagi resesi parah waktu itu, ya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya itu perang gitu. Jadi kita hendaknya kita jangan naif lah, jangan naif memandang perang sebagai suatu hal yang ideal. Tidak, perang itu nggak beda kayak dagang, cuan, gitu ya. Semoga kalian tersadar, tercelik mata, ya kan. Ini kita sudahi dulu sampai di sini, semoga lu bisa nangkap maknanya. Kalau ada komentar, tolong komen di bawah. Kalau ada salah kata mohon maaf, bacot aja dulu, perang belakangan. Oke? Thank you ya semua.